Kristus, kita hari ini adalah satu hari yang spesial di mana kita hari ini akan memulai akan satu eksposisi yang baru. Setelah kita di dalam satu bulan, di bulan Januari kita membahas tentang tema Carpe Diem, di mana kita belajar bagaimana melihat akan teologi waktu yang Tuhan ajarkan, khususnya dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan hari ini kita bersama-sama akan memulai, khususnya dalam eksposisi kitab Kolose, yang diperkirakan kita akan bahas di dalam 3 bulan. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan memakai setiap pembahasan kita ini, supaya kita semua dapat dikembalikan kepada apa yang menjadi sumber di dalam iman kita, yaitu kita harus bersumber kepada suprimasi Kristus. Dan biarlah kita semua kembali mengingat Kristus menjadi satu-satunya fondasi, satu-satunya harapan, dan satu-satunya nilai perjuangan di dalam kehidupan kita. Kita hidup hanya satu kali, dan bagaimana kita dalam hidup yang cuma satu kali ini, kita semua hidup di atas tahta Kristus. Dan kiranya Tuhan memakai setiap pembahasan kita dan setiap firman yang diberitakan, kiranya mimbar dikuduskan oleh Tuhan, sehingga setiap kita dapat melihat bagaimana truly, sungguh-sungguh, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang layak disembah oleh setiap kita semua. Maka saudara, mari kita bersama-sama akan memulai dengan kita memulai eksposisi yang pertama ini, yaitu kita membuka di dalam Kolose, eksposisi Kolose, pasal yang pertama. Kita membuka bersama-sama dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, dan kita akan membaca di dalam pasal yang pertama, dan hari ini kita akan masuk dalam pembahasan di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kolose pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Dan saudara sekalian, kita bersama-sama membaca dimanapun saudara berada. Mari kita membaca bersama-sama, khususnya di dalam Kolose pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Setelah menemukan, mari kita bersama-sama membacanya. Kita mulai. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua yang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sekian pembacaan firman Tuhan, dan kiranya melalui pembacaan ini kita sama-sama dibawa untuk menyelami akan apa yang menjadi pesan Paulus, khususnya untuk jemaat yang ada di Kolose, dan bagaimana setiap kita bisa belajar untuk melihat apa yang menjadi nilai kekal yang ada di dalam surat yang kita baca ini.
So sekalian surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kita melihat Rasul Paulus waktu menuliskan surat ini ditulis dari penjara di Roma. Maka diperkirakan bahwa surat Kolose ini adalah the first letter waktu Paulus berada di penjara. Maka surat inilah surat pertama yang ditulis oleh Paulus di dalam penjara ditujukan kepada jemaat di Kolose. Di mana kita melihat message-nya di dalam surat tersebut menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya yang menjadi fondasi iman orang percaya dan tidak ada yang lain. There is no more supremacy, only by Christ alone. Tidak ada the other of supremacy. Tidak ada yang namanya supremasi yang lain. Yang ada hanyalah the one and only supremacy, yaitu the supremacy of Christ, yaitu hanya Kristus sendiri. Dan saudara, itulah kenapa central place dari surat ini adalah bicara tentang Kristus yang harus menjadi satu-satunya nilai kekal di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saudara, kan kita melihat surat ini ditulis pada saat Paulus di penjara bersama dengan Timotius, di mana Timotius sebenarnya bukan di penjara, tapi Timotius justru adalah seorang yang merelakan untuk menolong, khususnya menolong akan Paulus, dan bagaimana Timotius adalah orang yang dipercayakan untuk membawa surat Kolose ini untuk dibawa ke Kolose. Jadi sebenarnya kita bisa katakan bahwa Timotius adalah co-sender. Jadi dia adalah the sender of the letter. Jadi adalah yang mengirimkan akan surat tersebut, tapi yang menuliskan itu adalah Paulus. Nah, saudara, Kolose ada di mana? Kolose ada di daerah namanya Frigia. Nah, saudara, Kolose bukan kota penting sebenarnya. Dan juga kita melihat Paulus pun tidak pernah memulai pelayanannya di Kolose. Jadi sebenarnya Paulus tidak pernah merintis gereja di situ. Dan mungkin kita pikir bahwa Kolose bukan kota yang penting, dan Paulus tidak pernah merintis gereja di situ, bahkan tidak pernah untuk melayani Tuhan di sana. Tetapi herannya adalah kenapa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Bukankah Paulus pada saat dia menuliskan di Efesus, maka dia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus karena dia pernah pergi ke Efesus. Tapi justru dia tidak pernah pergi ke Kolose, saudara. Tapi kenapa justru Paulus menuliskan surat ke sana padahal dia tidak mendirikan jemaat di sana? Kalau gitu siapa yang ada di Kolose, saudara? Siapa yang ada di sana dan gereja yang bisa berdiri di sana, itu siapa yang memulainya? Siapa yang merintisnya? Kok bisa ada gereja di Kolose? Kok bisa ada jemaat di Kolose? Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang sangat menarik, saudara. Kalau saudara melihat, tadi saya memulai dengan satu kata, yaitu Kolose berada di mana? Kolose berada di Provinsi Frigia. Nah, kalau kita melihat Provinsi Frigia, di situ kita percaya bahwa banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Dan kita tahu melalui satu bagian dalam kitab suci, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, yaitu pada waktu hari Pentakosta terjadi, maka waktu Petrus berkhotbah kepada ribuan orang di Yerusalem, dan kita melihat yang berada di sana itu berasal dari berbagai macam tempat. Tetapi ada satu kota yang disebut di situ, yaitu adalah Provinsi Frigia. Dan saudara, kita percaya dari Provinsi Frigia itu, kita percaya ada orang yang ada di sana adalah orang-orang Kolose, di mana mereka orang-orang Yahudi yang sudah mendengar khotbah dari siapa yang namanya Petrus. Dan pada saat dia mendengar khotbah dari Petrus, mereka digerakkan oleh Tuhan dan mereka bertobat dan mereka menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan waktu mereka kembali ke Provinsi Frigia, mereka merintis gereja. Saudara, maka gereja di Kolose, kenapa bisa dirintis? Karena ada orang-orang Frigia yang pergi ke Yerusalem, dan mereka mendengar Injil, mereka mendengar khotbah dari Petrus, dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka, dan waktu mereka kembali ke Frigia, mereka kembali ke Kolose, maka disitulah kita melihat Tuhan membangkitkan
gerejanya di Kolose. Saudara, ini menjadi satu hal yang sangat menarik bagi saya. Kenapa, saudara? Karena mereka merintis gereja tanpa disuruh. Bukan program gereja untuk mereka merintis gereja. Bukan satu program sinode mereka merintis gereja. Bukan program dari pemimpin untuk mereka merintis gereja. Tapi mereka merintis gereja karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, di mana hidup mereka tidak mungkin diselamatkan tanpa Yesus Kristus. Dan mereka mau belajar mengerti apa nilai yang ada di dalam kepercayaan kekristenan. Maka mereka merintis persekutuan, mereka merintis akan gereja, mereka merintis akan satu komunitas, bukan karena mereka mau isi waktu kosong mereka, tapi mereka digerakkan oleh Tuhan karena mereka tahu mereka tidak bisa hidup tanpa Kristus. Mereka tidak bisa hidup tanpa nilai-nilai Kristiani. Dan itulah kenapa kita melihat Frigia menjadi satu provinsi di mana mereka sudah dengar Injil Tuhan dan mereka sudah bertobat dan akhirnya mereka kembali ke tanah mereka dan mereka merintis gereja tanpa ada orang yang memiliki akan satu power untuk mengatakan bahwa kau harus merintis gereja. Mereka tidak tunggu order untuk ayo rintis gereja. Mereka tidak tunggu dari sinode untuk merintis gereja. Tapi mereka digerakkan. Kenapa? Karena mereka tahu Injil yang berharga itu sudah mempertobatkan aku. Sekarang waktunya untuk aku berjuang melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi apapun, belum ada gereja pun, aku akan memulai gereja Tuhan. Nah, saudara, inilah sesuatu yang sangat-sangat indah, di mana sekelompok orang Kristen, di mana sekelompok orang yang baru bertobat, dan mereka mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mereka mau belajar bersama-sama, supaya mereka dapat melihat Kristus adalah sungguh-sungguh, the supremacy of Christ yang harus ada di dalam hidup mereka. Maka mereka tidak disuruh, mereka aktif untuk bersekutu, mereka aktif untuk melayani, mereka aktif untuk menginjili, mereka aktif untuk peduli dengan kerohanian mereka. Dan mereka juga peduli kepada kerohanian orang lain. Nah, saudara, kalau kita melihat surat ini ditulis dengan satu hal, bagaimana Paulus memulainya dengan thanksgiving. Dia belajar bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat tulisan yang dimunculkan yaitu apa? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Saudara, surat ini dimulai dengan satu hal, thanksgiving to God. Dimulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas iman dan cinta kasih yang ada pada jemaat Kolose. Saudara, saya pada saat melihat ayat ini, Paulus tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada jemaat di Kolose karena engkau merintis gereja, karena engkau jadi komunitas Kristen. Dia tidak terima kasih kepada mereka. Tapi justru Paulus menuliskan ini, dia terima kasih sama Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah kasih iman, Tuhan yang sudah kasih cinta kasih, Tuhan yang sudah kasih niat untuk mereka bisa dengan aktif melayani Tuhan. Maka saudara, di dalam pelayanan kita bukan menganggap bahwa apa, kalau tidak ada saya, tidak mungkin pelayanan itu jalan. Justru yang terjadi, yang harus ada dalam pikiran kita adalah, kalau Tuhan tidak berikan kesanggupan kepada kita, kita tidak mungkin jalan. Itu jauh lebih benar. Daripada kalau saya tidak ada, maka tidak mungkin bisa jalan. Saudara, itu adalah kesombongan, arogansi dari setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi justru karena Tuhan yang sanggupkan kita untuk melayani Tuhan, maka kita melayani Tuhan. That is the humble in Christ. Itulah adalah sebuah kerendahan hati yang diajarkan oleh Tuhan. Maka kita melihat Paulus, dia lebih memilih mengucap syukur kepada Tuhan atas seluruh apa yang ada. Di saat sudah dirintis satu gereja, dia tidak mengatakan bahwa thank you kepada setiap orang-orang yang ada di dalam komunitas tersebut, tapi dia terlebih dahulu memulai dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan waktu kita melihat kenapa dengan jemaat Kolose, karena jemaat Kolose waktu mereka memulai, tidak ada hamba Tuhan, mereka tetap mau belajar.
tidak ada hamba Tuhan, mereka terus berjuang. Tidak ada hamba Tuhan, mereka memberitakan Injil. Tidak ada hamba Tuhan, mereka dengan aktif mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Saudara, ini menjadi satu hal di mana mereka adalah satu komunitas yang sungguh-sungguh melihat bagaimana Injil Tuhan sudah memenangkan hidup mereka. Kristus yang ada sumber Injil telah menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka. Dan saudara, di dalam cinta kasih dan iman yang dianugerahkan Tuhan kepada jemaat di Kolose, mereka menjadi jemaat yang punya pengharapan. Saudara. Mereka punya apa yang namanya hope, mereka punya apa yang namanya pengharapan. Dan pengharapan khususnya dalam konsep iman kekristenan dimengerti oleh jemaat Kolose, yaitu apa? Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kau dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Surat pengharapan yang dimaksud adalah di saat mereka sudah bisa mendengar Injil. Sudah banyak orang belum bisa dengar Injil. Tetapi waktu kita sudah bisa mendengar Injil, itu adalah satu pengharapan. Dan sudah waktu kita tanya pengharapan yang bagaimana sih? Seringkali kita mengatakan kalau ada orang sakit kita berdoa. Dan waktu kita berdoa, kita mau doa apa? Kita punya doa adalah apakah adalah sebuah doa yang berpengharapan atau adalah doa yang bersifat pasrah. Saudara, kalau kita lihat kata pengharapan itu bukan a wish for something that may or may not happen. Berpengharapan itu bukan doa yang menyatakan bahwa ya sudah boleh atau tidak boleh itu terjadi. Tetapi justru pengharapan itu adalah satu hal bahwa itu adalah sesuatu hal yang pasti terjadi, tetapi terjadi di dalam kesempurnaan waktu Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan adalah yang menyatakan waktu yang sempurna itu. Dan kita semua tidak tahu tentang kesempurnaan waktu Tuhan. Tuhan pasti menyatakan akan apa yang benar. Dan apa yang benar itu semua ada di dalam Tuhan sendiri. Dan kita bukan Tuhan, maka kita tidak tahu bagaimana menata setiap apa yang menjadi kesempurnaan yang ada pada Tuhan. Tetapi kita bisa belajar untuk bagaimana berpengharapan melalui anugerah-anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan bagaimana kita mengumpulkan anugerah Tuhan itu sampai kepada kesempurnaannya. Saya suka pakai contoh yaitu seperti waktu saudara punya puzzle, saudara. Kalau saudara punya puzzle di mana gambar, misalnya gambarnya adalah wajah saya, gitu ya. Gambarnya adalah wajah saya, di mana wajah saya ini penuh dengan puzzle. Dan waktu puzzle itu dibawa di dalam satu hal, dilepaskan semuanya, lalu kita memasang satu demi satu puzzle itu. Nah, satu sisi kita melihat gambar ini belum sempurna. Tapi waktu gambar ini belum sempurna, kita memperoleh puzzle-puzzle itu, dan puzzle-puzzle itu adalah anugerah Tuhan. Di mana kita bisa pasang one by one, dan kita memasang itu dengan rajin, dengan tekun, dan dengan sabar, dan sampai akhirnya kita bisa membuat puzzle itu dengan sempurna, itulah yang namanya pengharapan. Saudara, pengharapan tentu saja Tuhan sudah tahu gambarnya kayak apa. Kita yang tidak tahu. Dan karena kita tidak tahu, maka kita bagaimana belajar berharap kepada Tuhan dengan one pixel, one puzzle by another one. Dan dengan kita memasang satu demi satu itu, maka kita belajar mengalami apa yang namanya satu hal, belajar berpengharapan sampai kepada kesempurnaan yang ada dalam waktu Tuhan. Jadi tentu saja ini bersifat progresif, saudara. Bukan langsung saudara berdoa, langsung dikasih instantly, tidak. Tapi ada satu hal perjalanan secara progresif yang Tuhan berikan kepada anak-orang percaya. Nah, saudara, dan kenapa saudara ini menjadi satu hal yang menjadi poin penting, khususnya bagaimana gereja yang ada di Kolose ini sudah dengan aktif merintis gereja, aktif merintis persekutuan, dan juga
aktif untuk memberitakan Injil, bahkan gereja ini juga adalah gereja yang memiliki pengharapan, di mana gereja ini senantiasa tidak ada Paulus. Paulus tidak pernah kunjung ke tempat itu, tapi mereka tetap beriman kepada Kristus. Jadi mereka beriman kepada Kristus bukan karena pendetanya, bukan karena hamba Tuhannya, bukan karena akan orang-orang yang dapat memimpin mereka, tapi mereka melihat Kristus itu jauh lebih penting. Maka saudara, ini menjadi satu hal yang dipuji oleh Paulus. Paulus adalah rasul yang dipakai Tuhan. Dan rasul memuji jemaat ini. Karena mereka punya akan satu poin yang penting. Yaitu they believe in Christ. Dan mereka percaya kepada Kristus. Dan mereka aktif di dalam Injil Kristus. Dan mereka aktif melayani Kristus. Dan mereka melayani jemaatnya. Nah saudara, tetapi sudah kita tahu bahwa di dalam kondisi mereka tidak berada dalam kondisi yang aman. Kenapa, saudara? Karena gereja di Kolose under attack, sedang mengalami under attack. Yaitu adalah kita melihat bagaimana banyak sekali ajaran-ajaran yang berusaha untuk mempengaruhi orang-orang Kristen yang ada di situ. Dan kita melihat paling tidak ada 6 serangan yang diterima oleh jemaat Kolose. Nah, kalau kita melihat serangan apa yang diserangkan kepada jemaat Kolose. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat serangan pertama kita bisa lihat dalam pasal 2 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara, mereka berada di dalam satu posisi di mana mereka under attack. Kenapa, saudara? Karena adanya ajaran-ajaran yang memaksakan mereka untuk tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Dan waktu kita melihat justru orang Kristen, mereka tidak ada pantangan. Dan karena mereka tidak ada pantangan, maka ajaran-ajaran yang menekankan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, langsung mengatakan bahwa orang Kristen adalah kafir. Dan waktu mengatakan bahwa orang Kristen adalah kafir, maka mereka tidak sedikit. Mereka melakukan akan teror kepada jemaat yang ada di Kolose. Bahkan pada saat mereka tidak ikut hari raya dari kepercayaan yang lain, maka di situ mereka pun diteror oleh orang-orang seperti ini. Nah, saudara, kita melihat ini adalah satu pemaksaan, ini adalah sesuatu hal di mana kita melihat agama yang lain, kepercayaan yang lain, tidak menghormati akan kekristenan. Maka di zaman itu kita melihat banyak sekali orang-orang Kristen khususnya mengalami teror, khususnya dari Romawi. Dan ini menjadi satu hal yang sangat jahat, di mana kita melihat yang pertama, jemaat Kolose mengalami under attack, khususnya di dalam secara seremonial. Dan ini adalah satu hal di mana mereka melakukan apa yang mereka tidak suka, dan akhirnya mereka dikucilkan, dan mereka tidak sedikit mengalami teror. Kedua, saudara, kita melihat jemaat Kolose mengalami under attack adalah kita melihat di ayat 21, pasal 2 ayat 21, saya akan bacakan. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Nah, ini adalah satu hal. Serangan yang kedua adalah serangan asketisme. Asketisme yaitu adalah orang yang menjaga hidup satu hal di mana berusaha untuk hidup suci, tapi hidup sucinya dengan tidak touch, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan tidak boleh untuk mencicipi ini, mencicipi itu, dan sebagainya. Nah, ini adalah satu hal yang juga sama seperti poin pertama, yaitu pertama secara seremonial mereka melakukan attack. Kedua adalah secara asketism, yaitu adalah bagaimana memaksakan untuk tidak boleh makan ini dan tidak boleh makan itu. Di satu sisi, saudara, setiap orang punya hak untuk boleh makan atau tidak makan. Tetapi semua itu hak seharusnya adalah secara personal. Mereka kenapa berkomitmen untuk tidak makan? Karena mereka punya iman untuk tidak mau bercampur dengan yang lain. Misalnya adalah Daniel. Daniel waktu dia di Babilonia, dia melihat bagaimana makanan-makanan diserahkan kepada raja dan diperjemah, dan itu semua juga diberikan kepada dewa. Sehingga akhirnya kita melihat makanan-makanan yang diberikan kepada raja itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Maka waktu orang-orang staf yang ada di dalam kerajaan, mereka makan makanan yang sama yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Dan kita melihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan no, mengatakan kami tidak mau makan itu. Kenapa? Karena kami
tahu makanan itu dipersembahkan kepada dewa. Jadi mereka tidak makan, tapi waktu mereka mengatakan saya tidak makan, saya makan apa begitu? Saya makan air, minum air dan makan sayur, itu saja. Nah, saudara, waktu kita melihat itu yang terjadi, yaitu mereka membangun asketisme, tapi asketisme yang sesuai dengan imannya, dan dia menghormati orang yang mau makan. Kamu kalau mau makan yang makanan dipersembahkan kepada dewa, silakan, tidak ada paksaan. Tapi saya justru mendisiplinkan diri untuk tidak mau ikut makan. Nah, saudara, tapi yang terjadi di Kolose adalah mereka mengharuskan, termasuk orang Kristen, kamu harus makan seperti kami makan. Kalau kamu memilih tidak makan, maka kamu adalah kafir. Dan itu adalah sebuah pemaksaan. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat keji dilakukan, sehingga akhirnya jemaat Kolose yang sangat rajin melayani, yang sangat rajin untuk belajar firman, dan sangat aktif di dalam menginjili, dan sangat aktif di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mereka mengalami akan serangan-serangan asketisme ini. Nah, saudara, ini adalah yang kedua. Ketiga, di mana kita melihat jemaat Kolose juga mengalami serangan di ayat 18, yaitu adalah, saya akan bacakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sudah kita melihat di sini ketiga adalah serangan dari satu ajaran atau sekte yang mempercayai, bukan cuma mempercayai Tuhan, tapi adalah juga mempercayai adalah malaikat atau angel worship. Nah, saudara, kita melihat angel worship adalah satu hal yang sebenarnya tidak diajarkan oleh kitab suci. Saudara, memang kita tahu malaikat itu adalah wakil Tuhan. Waktu dia bertemu dengan Maria, waktu bertemu dengan gembala, kita melihat bagaimana malaikat adalah the messenger of God. Tetapi kita melihat mereka tidak untuk disembah. Justru waktu melihat malaikat, justru yang harus kita pikirin adalah Tuhan Allah. Karena dia adalah the messenger of God. Tapi justru kita melihat yang terjadi di zaman Kolose adalah mereka menyembah kepada malaikat, saudara. Dan kita melihat dari malaikat itu akhirnya mempelajari setiap ajaran-ajaran bukan dari ajaran Tuhan, tapi ajaran malaikat. Dan ini adalah satu penafsiran-penafsiran yang kacau luar biasa. Kenapa, saudara? Karena malaikat jika sudah disembah, maka di situ sudah bukan lagi pure adalah menyembah kepada Tuhan. Memaksakan akan mengerti firman Tuhan, tapi justru bukan dari pengertian Allah sendiri, tapi adalah pengertian dari malaikat-malaikat, maka saudara itulah sesuatu hal yang bergeser dari yang sebenarnya. Nah, kita melihat di sini, sampai hari ini kita melihat kepercayaan kepada malaikat pun masih ada, saudara. Contoh adalah kita melihat ada satu gereja yang besar luar biasa di Amerika, yaitu yang ada di Utah. Yaitu adalah satu gereja yang namanya Mormon. Gereja Mormon adalah gereja yang sangat-sangat menjadi gereja yang eksklusif. Kenapa, saudara? Karena mereka percaya bahwa pengertian firman Tuhan yang mereka punya adalah yang terbaik. Kenapa? Karena mereka mengenal akan Tuhan, mengenal Injil Tuhan dari akan malaikat yang namanya Marian. Dan dari malaikat yang namanya Marian itu, malaikat itu memberikan interpretasi Alkitab. Jadi dikatakan bahwa apa? Kamu harus baca kitab suci, tapi kamu harus dengar penafsiran yang diberikan dari malaikat Marian. Dan itu diterima oleh seorang bernama Joseph Smith. Dan waktu Joseph Smith mendengar dari malaikat Marian itu, lalu dia akhirnya tulis setiap apa yang diberikan oleh malaikat Marian itu, sehingga akhirnya terjilidlah satu buku namanya The Book of Mormon. Maka orang-orang Mormon mengatakan, hari ini banyak orang Kristen membaca kitab suci, menginterpretasi dengan kacau luar biasa. Hari ini kenapa pada orang sama-sama baca satu ayat, yang satu interpretasi seperti ini, yang satu interpretasi seperti itu. Karena mereka menginterpretasi dengan kebebasan mereka berpikir, kebebasan mereka beremosi, kebebasan mereka untuk menafsirkan etika mereka. Tetapi tidak ada penafsiran yang layak. Dan orang Mormon sangat bangga dengan satu buku yang namanya The Book of Mormon itu,
Kenapa? Karena bagi mereka adalah satu-satunya penafsiran yang sejati untuk mengerti kitab suci adalah melalui buku The Book of Mormon. Kenapa demikian? Karena The Book of Mormon adalah penjelasan yang Tuhan berikan secara pribadi kepada Joseph Smith melalui malaikat namanya Marian menurut mereka. Dan maka saudara, itulah kenapa angel worship menjadi satu hal di mana Marian, yang adalah malaikat Marian, itu adalah malaikat yang sangat dipuja karena dialah yang memberikan the true interpretation menurut mereka, the true interpretation of the Bible. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang kacau luar biasa, dan akhirnya kita melihat banyak sekali penafsiran-penafsiran yang ditujukan justru bukannya membawa kita melihat kelimpahan firman, tapi justru yang terjadi adalah mendistorsi firman. Kenapa dikatakan mendistorsi firman, saudara? Karena justru kepercayaan dari Mormonisme adalah mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak mempercayai Yesus adalah sungguh-sungguh dia adalah satu-satunya juru selamat. Dia percaya Tuhan adalah Allah yang memberikan anaknya yang tunggal, tapi anak yang tunggal di situ bukan di dalam wujud Tuhan, tapi adalah di dalam wujud manusia. Maka saudara, itulah kenapa mereka hanya percaya bahwa Yesus Kristus adalah the humanity of Christ alone. Dan itulah menjadi satu hal, kalau gitu apa bedanya Yesus dengan yang lain? Kedua adalah apakah Yesus suci? Bagi mereka adalah sama seperti nabi-nabi yang lain. Jika demikian, bukankah berarti Yesus tidak beda dengan yang lain? Kalau Yesus beda dengan yang lain, maka itu baru bisa menjadi satu hal dia layak jadi juru selamat. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang sempurna. Tapi kalau Yesus sama dengan yang lain, maka bagaimana mungkin bisa disamakan? Bagaimana mungkin bisa dibawa dalam satu hal, yaitu apa? Yaitu Yesus manusia berdosa juga. Lalu dia mati menebus dosa orang-orang berdosa. Kalau gitu, Yesus berdosa, orang-orang berdosa. Lalu apa bedanya dengan Yesaya mati buat orang berdosa? Apa bedanya dengan Paulus mati untuk orang berdosa? Apa bedanya dengan Petrus mati untuk orang berdosa? Maka saudara, ini adalah satu kekacauan teologi. Memakai nama malaikat, tetapi akhirnya memuja malaikat dan akhirnya mengacaukan firman Tuhan. Itulah kenapa Mormonisme bagi kita orang-orang Kristen adalah bidat, adalah sesat, adalah ajaran yang tidak bertanggung jawab. Maka saudara, itu adalah serangan yang kita lihat di dalam jemaat Kolose pun sudah mengalami hal ini. Keempat, saudara. Keempat, di mana kita melihat serangan juga terjadi kepada jemaat Kolose, yaitu adalah orang-orang yang tidak mempercayai Kristus. Jadi mereka melakukan depreciation terhadap Kristus. Nah, kita bisa lihat itu dalam pasal 1 ayat 15 sampai ayat 20. Saya akan bacakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dalam dialah ia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu yang di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama daripada segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di dalam bumi maupun yang ada di surga. Setelah itu Dia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, saudara, ini adalah satu penjelasan yang menjadi proklamasi iman dari Paulus. Kenapa? Karena jemaat Kolose diserang oleh ajaran-ajaran yang menghina Kristus, yang mempertanyakan Kristus, bahkan yang menghujat Kristus. Dan waktu kita melihat gereja ini tidak ada rasul di tinggi situ. Gereja ini tidak ada akan hamba Tuhan yang diperlengkapi dengan ajaran yang sangat-sangat limpah. Dan pada saat kita melihat serangan ini muncul, memang adalah sesuatu hal mereka mungkin akan meragukan. Tetapi justru kita lihat jemaat Kolose justru tidak jatuh di dalam keraguan. Mereka tetap percaya, tapi mereka tahu mereka punya kelemahan. Bukankah kita seringkali mengalami itu?
Seringkali kita mengalami yaitu pada saat kita bicara dengan orang, kita sedang bicara, oh saya Kristen, saya percaya Yesus. Lalu mungkin orang mengatakan, apa dasar kamu percaya Yesus? Oh saya percaya Yesus karena Yesus mati buat saya. Yesus mati, maka itu menjadi satu hal yang penting. Orang tuamu juga mati, dan juga keluargamu juga ada yang mati. Kenapa kematian Kristus lebih penting daripada kematian orang tuamu dan sebagainya? Dan mungkin mengatakan bahwa, oh karena dia adalah Tuhan. Tuhan, apa maksudnya dia adalah Tuhan? Buktikan kalau dia memang adalah Tuhan. Oh, dia melakukan mujizat dan dia melakukan akan banyak hal perkara yang besar. Oh ya, bukankah kita melihat di dalam kebatinan kita juga melihat banyak orang-orang yang main sulap dan sebagainya. Mereka juga melakukan hal yang bersifat mujizat. Jangan-jangan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan Yesus adalah tukang sulap. Atau jangan-jangan dia adalah dukun dan sebagainya. Dia bukan dukun, dia bukan. Kalau gitu apa bedanya? Dan mungkin kita mulai terbatas, kita mulai nggak bisa jawab, dan akhirnya kita mulai kecil hati. Iya, jangan-jangan betul ya, Yesus itu adalah dukun. Jangan-jangan Yesus itu bukan Tuhan. Jangan-jangan dia adalah manusia seperti kita. Jangan-jangan sama berdosanya sama kita. Kalau gitu buat apa dia bisa jadi Tuhan buat saya? Dia tidak boleh jadi Tuhan buat saya. Akhirnya kita goncang iman dan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen model kayak begini. Nah, saudara, kita melihat justru jemaat Kolose dihantam sana sini. Mereka tetap bersandarkan kepada Kristus. Mereka tetap bersandar kepada firman. Meskipun mereka tahu mereka orang lemah. Meskipun mereka tahu aku butuh kekuatan untuk pengertian, untuk mengerti akan firman Tuhan. Maka itulah kenapa Paulus menuliskan surat kepada jemaat Kolose. Karena Paulus tahu Kolose sedang under attack. Karena Kolose mengalami serangan yang bertubi-tubi. Maka di situ mereka belum diperlengkapi dengan teologi yang kuat. Mereka belum diperlengkapi dengan pengajaran yang kuat. Mereka belum memiliki akan satu hal dasar yang kuat. Tapi mereka tahu Kristus mati buat dia. Dia tahu Injil telah diberitakan kepada dia. Meskipun dia belum sempurna mengerti semuanya. Tapi mereka sudah melihat Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Dan mereka terus bertahan di dalam under attack itu. Surah ini menjadi satu hal yang sangat-sangat indah. Paulus bukan gembala sidang dari Kolose. Paulus menyatakan surat ini kepada Kolose karena dia tahu kita adalah saudara di dalam Kristus. Dan kau mengalami serangan yang begitu bertubi-tubi. Maka aku sebagai Rasul Tuhan, aku memberikan pengajaran kepadamu. Saudara, maka di saat orang-orang berusaha untuk melakukan depreciation of Christ, justru Yesus Kristus diberitakan oleh Paulus, yaitu apa? Dia adalah gambar Allah, ingatlah itu. Dia adalah yang sulung, ingatlah itu. Dan dialah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ingatlah itu. Minggu depan kita akan lebih bicara secara spesifik tentang what is the uniqueness of Christ. Apa keunikan Kristus di dalam iman kekristenan. Dan kita melihat kembali, waktu Paulus menuliskan ini, menunjukkan betapa pengajaran adalah sesuatu yang penting, di mana engkau percaya pada Tuhan, engkau belum punya pengajaran yang kuat, tetapi bukan berarti engkau karena tidak punya pengajaran yang kuat, maka engkau dengan begitu mudahnya meninggalkan iman. Carilah orang yang punya pengetahuan lebih kuat. Carilah orang yang punya akan satu anugerah belajar lebih banyak. Jadi jangan cepat-cepat mengatakan bahwa yang diomong orang ini benar, bahwa Yesus itu adalah dukun. Oh benar orang mengatakan Yesus itu adalah bukan Tuhan, tapi dia manusia seperti kita. Dan akhirnya kita mengatakan, kalau gitu saya buang iman saya. Padahal kita tidak tanya kepada yang tahu pengetahuan, yang punya pengetahuan. Kita nggak tanya kepada yang punya kebenaran. Dan kita tidak tanya kepada yang memiliki anugerah Tuhan yang lebih besar dari kita untuk mengenal apa dalam firman Tuhan. Maka saudara, itulah kenapa kerohanian kita, jika kita tidak mau isi terus-menerus, maka kita akan jadi orang yang menjadi Kristen, tetapi kita tidak akan pernah bertumbuh. Jemaat Kolose, meskipun mengalami serangan sana-sini,
mereka tetap merindukan ada pertumbuhan rohani. Dan surat Paulus kepada jemaat Kolose memberikan didikan secara doktrin tentang siapakah Kristus. Maka pesan kristologis di dalam jemaat Kolose ini adalah satu pesan yang sangat-sangat spesial untuk kita melihat bagaimana sungguh-sungguh kalau hidupmu tanpa Kristus, hidupmu hanyalah sebagai sampah dunia. Tetapi pada saat hidupmu di dalam Kristus, hidupmu penuh nilai. Meskipun engkau diserang sana-sini, tidak mengapa. Karena yang bernilai kekal ini tidak akan pernah dapat dihancurkan. Tubuh memang bisa dihancurkan. Tapi nilai kekal yang ada dalam jiwa orang percaya tidak mungkin akan dilenyapkan. Maka saudara, itu serangan keempat. Serangan kelima, yaitu kita bisa lihat di dalam pasal 2. Di dalam Kolose pasal 2, ayat 2 dan 3, saya akan bacakan. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara, yaitu apa? Yaitu secret knowledge. Nah, kita melihat bagaimana di dalam Kristus itu ada secret knowledge, di mana tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kristus adalah harta hikmat. Kristus adalah pengetahuan yang sejati. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang kita lihat jemaat Kolose di under attack? Karena dianggap Kristus adalah satu-satunya hikmat yang tertinggi. Kristus adalah satu-satunya pengetahuan yang terbenar. Sehingga mereka merasa orang Kristen ini arogan luar biasa. Percaya Kristus yang memiliki segala hikmat. Seakan-akan hikmat yang lain itu tidak ada gunanya. Seakan-akan pengetahuan yang lain tidak ada gunanya. Kristus adalah segala sesuatu hikmat dan segala kebenaran. Maka tanpa Kristus, maka tidak ada kebenaran. Tanpa Kristus tidak ada hikmat yang benar. Maka di sini mereka melihat secret knowledge ada pada kekristenan. Maka mereka mengatakan, kalau gitu engkau yang paling benar ya, engkau yang paling arogan ya, maka akhirnya mereka tidak, dengan sangat-sangat tidak suka, akhirnya mereka meneror jemaat Kolose. Saudara, ini adalah sesuatu yang betul-betul menjadi sebuah perjuangan. Rupanya menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Diserang sana-sini, maju kena, mundur kena, dan bahkan atas kena, bawah kena. Kita melihat bagaimana semuanya ini seakan-akan menjadi satu kehidupan. Menjadi orang Kristen itu serba salah. Tetapi justru kita melihat inilah yang Paulus nyatakan, bahwa justru memang di dalam Kristus engkau harus berpegang, berpijak. Kenapa? Karena segala hikmat dan segala kebenaran yang sejati ada pada Dia. Maka dunia tidak mengerti, tidak mengapa. Tetapi tetaplah di dalam Kristus. Dan serangan yang keenam, yaitu adalah ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memberdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada bersama dengan kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidup tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, perhatikan ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan serangan keenam adalah human wisdom and human tradition. Kita melihat tradisi manusia dan juga filsafat manusia, di mana mereka tidak di dalam Kristus berfilsafat, mereka tidak di dalam Kristus bertradisi, dan mereka memaksakan tradisi mereka memaksakan filsafat mereka, dan filsafat mereka adalah filsafat yang kosong. Sebenarnya filsafat yang kosong yang dimaksud adalah mungkin filsafat itu adalah filsafat yang pintar, tetapi filsafat itu tidak menyelamatkan. Saudara, kita melihat banyak sekali orang berfilsafat. Kenapa? Karena mereka membangun logika thinking mereka, logic thinking mereka. Mereka membangun akan satu hal, experience mereka.
Mereka membangun etika mereka. Bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Saudara, filsafat membangun manusia untuk bagaimana memikirkan bagaimana hidup lebih memperoleh apa yang mereka inginkan, yaitu kebahagiaan. Saudara, filsafat itu artinya apa? Kalau kita melihat filsafat artinya adalah filosofia, philia sophia. Maka philia itu adalah love, sophia itu adalah wisdom. Maka filsafat itu adalah mencari kebahagiaan, mencari akan apa yang namanya kenikmatan, mencari apa yang namanya sesuatu good living. Mereka mencari apa yang kebahagiaan, happiness. Nah, saudara, setiap orang pasti mau memperoleh happiness. Nah, filsafat banyak sekali dibangun, khususnya bagaimana mereka mencari happiness melalui logika. Lalu ada melalui akan pengalaman, ada yang melalui akan etika, ada yang melalui akan sejarah, ada yang melalui akan setiap perbandingan atau komparasi dari pemikiran demi pemikiran. Sudah banyak hal. Filsafat sangat-sangat luas. Nah, pertanyaannya tapi waktu dikatakan hati-hatilah. Kenapa? Karena filsafat kosong itu adalah filsafat yang tidak di dalam Kristus. Dan mungkin filsafat itu dibangun dari kata-kata yang begitu manis, tapi filsafat yang dibangun dari kata-kata manis itu tidak bersumber dari Kristus, maka tidak relevan di situ. Nah, kita melihat khususnya di daerah Asia kecil di situ, pengaruh Romawi, pengaruh akan Greka, pengaruh Yunani kuno itu begitu melekat, khususnya di daerah-daerah seperti itu. Dan kita tahu banyak dewa-dewi yang dipuja oleh mereka, dan itu menjadi satu hal, yaitu apa? Harus untuk mengikuti akan tradisi dari orang-orang di situ. Lalu para filsuf yang terkenal di situ, mereka menyatakan pemikiran ini, pemikiran itu. Dan di saat mereka, orang Kristen mengatakan tidak, maka penganut dari filsafat dari para filsuf itu akan juga melakukan akan konfrontasi. Hari ini berapa banyak itu terjadi di Indonesia. Misalnya di antara orang-orang Muslim sendiri, antara NU dengan FPI kita melihat. Begitu banyak akan satu penafsiran yang berbeda sekali. Dan akhirnya kita melihat ada orang yang sampai mengatakan, dari ekstremis sendiri juga ada pemikiran yang berbeda. Kalau kita melihat di dalam catatan dari tulisan-tulisan orang-orang yang dipercaya adalah guru-guru besar di dalam Muslim, mereka mengatakan, lakukan jihad, maka apa? Maka engkau akan disambut dengan 72 bidadari. Tapi sudah kemarin ada satu namanya Zulkarnain, itu mengatakan bahwa apa? Tidak, saya punya teori, saya punya ajaran, kita waktu melakukan jihad, bukan disambut dengan 72 bidadari, tapi disambut 4.900 bidadari. Wah, sudah akhirnya sekarang kita melihat itu guru tersebut sekarang sedang mau diperiksa polisi. Kenapa? Banyak ajaran-ajaran yang sangat-sangat liar dan tidak sesuai dengan ajaran yang dia imani. Nah, sudah kita lihat, inilah human wisdom, inilah human tradition, dan kita melihat human philosophies yang begitu banyak merajalela, tetapi pemikiran tersebut tidak di dalam Kristus. Sehingga karena tidak berpusat kepada Kristus, maka di situ tidak ada yang namanya kebenaran. Tidak kembali kepada suprimasi Kristus, maka tidak ada yang namanya good living. Mau mengejar happiness, tapi di situ there is no happy. There is no eternal happy yang ada di dalam situ. There is no eternal joy, lebih tepatnya, di dalam ajaran tersebut. Nah, saudara, inilah yang menjadi 6 serangan, khususnya di dalam jemaat Kolose. Nah, saudara, ini bukankah juga menjadi sesuatu yang seharusnya kita sadari? Saudara, hari ini hidup di dalam dunia di abad 21. Di abad 21 pun kita melihat banyak sekali ajaran-ajaran yang under attack kepada kita. Dan sebenarnya kita kekristenan juga mengalami under attack dari mereka. Misalnya kalau kita melihat secara seremonial, kita mengatakan bahwa apa? Orang Kristen, mereka beribadah. Mereka mengatakan bahwa apa? Mereka mengatakan bahwa kita beribadah kepada Tuhan dan kita
dengan apa? Kita datang ke gereja, kita tidak menyucikan diri. Ada orang yang mengatakan, kalau masuk rumah Tuhan itu harus cuci tangan, cuci kaki, dan lepas sepatu, dan masuk rumah Tuhan itu baru namanya suci. Orang Kristen itu adalah orang yang sudah benar-benar apa? Di mana tidak mengerti kesucian Tuhan. Ada yang mengatakan ajaran seperti itu. Nah, maka dikatakan orang Kristen adalah orang yang sedikit kurang ajar. Kenapa? Tidak tahu diri. Karena mereka beribadah dengan sepatu, dengan tidak cuci tangan, dan tidak cuci muka, dan sebagainya. Saudara, kaum ekstremis-ekstremis seperti itu adalah mereka yang sangat-sangat memutlakkan tradisi mereka, memutlakkan akan kepercayaan yang mereka pikirkan, yang mereka ini, dan mereka memaksakan. Dan setelah itu yang terjadi. Asketisme juga sama. Orang Kristen, kenapa orang Kristen semua diperbolehkan makan babi, makan apa namanya, makanan-makanan yang lain, misalnya binatang-binatang yang lain. Mengatakan itu adalah haram. Dan kita juga melihat banyak sekali juga orang-orang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir. Kenapa? Karena makan makanan yang bukan yang seharusnya tidak boleh dimakan. Lalu kita juga melihat orang Kristen juga dianggap sebagai apa? Sebagai yang percaya Yesus. Yesus juga dianggap sebagai malaikat. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu adalah malaikat yang menjelma jadi manusia. Dia bukan Tuhan. Dia cuma malaikat yang menjelma jadi manusia. Dan itu menjadi satu hal yang rancu luar biasa. Dan kita melihat banyak orang Kristen pun dianggap tidak beres. Kenapa? Karena tidak punya logika untuk mempertuhankan Yesus. Dan juga kita melihat menolak Kristus banyak sekali. Kristus dianggap bukan Tuhan. Dia adalah manusia biasa. Dan dia juga punya salah. Dia juga punya satu dosa dalam dirinya. Dan juga Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dan banyak orang-orang cuma mengatakan bahwa apa? Itu adalah ekstremis. Orang Kristen adalah ekstremis. Karena satu-satunya yang menyelamatkan hanyalah Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Maka gitu, buat apa kami beragama kalau Kristus adalah satu-satunya? Kalau gitu, buat apa toleransi antar beragama kalau kepercayaan yang menyelamatkan adalah hanya Kristus? Maka sudah banyak sekali yang akhirnya melawan kekristenan. Kenapa? Karena dianggap justru terorisme yang sejati itu adalah kekristenan. Saudara, dan juga kita melihat bagaimana human wisdom, human tradition, kita melihat juga banyak sekali serangan-serangan diberikan kepada orang Kristen. Karena orang Kristen seakan-akan adalah orang yang bermitologi ria. Istilahnya adalah orang Kristen adalah orang yang bermimpi. Mana ada Tuhan jadi manusia itu? Tidak ada. Secara logika tidak masuk ini. Lalu Yesus itu naik ke surga, mana ada? Lalu Yesus berjalan di atas air, mana ada? Lalu Yesus disalibkan, lalu mati menebus dosa. Itu adalah sebuah kebodohan. Penjahat-penjahat juga disalibkan kok. Sama-sama berdarah juga kok. Kenapa darah Yesus menyelamatkan? Darah penjahat sebelah kanan sebelah kiri tidak menyelamatkan. Banyak sekali filsafat-filsafat yang memberikan sebuah serangan dan sebagainya. Salah satu yang memberikan serangan yang paling heboh itu adalah seorang bernama Jacques Derrida. Jacques Derrida itu seorang filsuf postmodern. Dia pun juga menyerang tentang Kristus, di mana dianggap Kristus itu adalah satu sosok yang menunjukkan betapa sebenarnya Tuhan itu lemah sebenarnya. Tuhan itu bukan Tuhan yang powerful, tapi Tuhan yang begitu lemah. Dan karena lemahnya, justru itu menjadi sesuatu yang menjadi satu dorongan bagi apa? Bagi orang beragama itu untuk tersentuh dengan kelemahan tersebut. Namun kelemahan tersebut diberikan sebuah story kemenangan. Nah, saudara, mungkin kita bisa baca lebih detail someday gitu ya. Kita akan bicara tentang hal seperti itu. Tapi paling enggak kita melihat ini real, saudara. Apa yang terjadi, attack yang terjadi di zaman Kolose, sebenarnya sampai sekarang pun kita masih bisa melihatnya begitu gencar, bahkan lebih berlipat-lipat. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa zaman sekarang itu kita lebih parah daripada zaman dulu. Justru serangan-serangan yang diberikan itu lebih bervariasi, dan juga serangan-serangan yang diberikan itu sangat-sangat
berlipat-lipat ganda. Tetapi pertanyaannya adalah, do you care about this? Apakah kita semua ini peduli untuk memiliki satu pengertian, yaitu apa? Justru kita berhadapan dengan sains, kita berhadapan dengan filsafat, kita berhadapan dengan tradisi, kita berhadapan dengan ilmu pengetahuan, kita berhadapan dengan semuanya. Tapi tahukah kita bahwa Kristus melampaui setiap pemikiran-pemikiran yang ada di dalam semuanya itu? Maka itulah yang Paulus berikan kepada jemaat Kolose. Justru supaya jemaat Kolose tidak kecil hati di saat mereka punya keterbatasan di dalam teologi. Mereka punya keterbatasan tentang pengetahuan tentang firman. Tapi bagaimana Paulus justru memberikan doktrin, memberikan pengajaran, memberikan akan pengertian, dan memberikan akan apa yang menjadi something glorious di dalam Kristus. Yaitu bagaimana dia adalah gambar sempurna Allah. Dan di mana kita memang nggak sempurna, kita memang terbatas. Maka jangan kecil hati kalau engkau terbatas. Tapi belajarlah dari yang sempurna itu. Belajarlah dari Kristus. Dan belajarlah hidup meneladani dia. Menyerupai dia. Dan itulah yang dimaksud di dalam surat Kolose ini. Nah, saudara, kalau kita melihat jemaat Kolose, waktu mereka mendirikan atau mereka merintis persekutuan, mereka merintis gereja, mereka merintis komunitas Kristen di situ. Di situ kita melihat bagaimana Paulus mengatakan bersyukur atas satu orang yang bernama Epafras. Siapakah Epafras itu? Nah, saudara, Epafras di dalam surat Kolose dikatakan faithful servant of the truth in Christ, yaitu adalah hamba yang setia di dalam kebenaran di dalam Kristus. Epafras bukan rasul, saudara. Epafras cuma orang biasa. Epafras adalah orang yang dengar Injil dan dia bertobat. Maka dia bukan hamba Tuhan. Dia bukan pendeta. Dia bukan seorang penatua. Dia hanya seorang biasa yang dengar Injil dan dia bertobat dan dia digerakkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan melalui hidup Epafras kita melihat dia merintis 3 gereja, saudara. Heran ya, dia bukan orang yang dikatakan penatua, dia bukan hamba Tuhan, dia bukan rasul, dia bukan nabi, tapi dia merintis gereja, saudara. Dia merintis gereja di Kolose, dia merintis gereja di Hierapolis, dan dia merintis gereja di Laodikia. 3 kota. Bayangkan kalau Epafras hidup di dalam zaman sekarang, maka saudara, saya percaya bahwa penginjilan akan semakin lebih berlipat ganda daripada sekarang. Kalau setiap orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh bertobat di dalam Injil yang benar, dan memiliki kepercayaan Kristus yang benar, dan mereka diberikan beban, diberikan panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan, merintis gereja Tuhan, tanpa disuruh, tapi secara aktif melakukan pelayanan sendiri, karena Injil. Maka saudara, ini adalah satu hal yang sangat indah di dalam dunia ini. Seringkali kita melihat perintisan gereja selalu dimulai dengan adanya hamba Tuhan dulu. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat organisatif, sangat terorganisir. Saudara, kita tidak pernah melihat bagaimana penginjilan harus melalui organisasi. Justru penginjilan itu semua adalah diberikan juga secara personal. Maka kita melihat gereja di Cungkok, kita melihat bagaimana mereka membangun akan persekutuan, membangun gereja. Mereka pakai rumah mereka untuk menjadi rumah Tuhan. Mereka ambil resiko untuk rumah mereka digerebek. Dan mereka ambil resiko untuk mereka bisa diusir. Mereka ambil resiko mereka bersekutu dan mereka bisa dimasukkan penjara. Dan saudara, itu adalah sesuatu yang sesuai kitab suci. Yaitu apa? Setiap faithful servant, waktu mereka diberikan beban, mereka menjadi orang yang melayani Tuhan.
meskipun mereka bukan hamba Tuhan secara organisasi, tapi mereka punya jiwa yang memiliki jiwa faithful servant. Dia merintis gereja di Kolose, Hierapolis, dan juga Laodikia. Apa yang dia kerjakan? Evangelistic mission. Dia melakukan penginjilan. Mereka mendekati orang dan mereka memperdengarkan Kristus. Saudara coba lihat di dalam ayat 5b, saudara. 5b dikatakan apa? Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran. Telah terdahulu kamu dengar akan firman kebenaran. Yaitu apa? Ada yang memberitakan, ada yang men-sharingkan, ada yang memproklamasikan kebenaran itu. Inilah evangelistic mission, yaitu adalah memperdengarkan Injil, membawa mereka dengar Injil, dan membawa mereka untuk menerima Injil. Dan akhirnya kita lihat di ayat 6 sampai ayat 8, dikatakan, yang sudah sampai kepada kamu, di mana Injil itu berbuah, Injil itu berkembang di seluruh dunia. Saudara, kita melihat bagaimana yang diberitakan oleh Epafras, akhirnya apa? Yang diberitakan oleh Epafras, akhirnya bertumbuh, berbuah. Maka saudara, kita melihat Injil bisa pakai siapa saja untuk membuat hidupmu bertumbuh dan membuat hidupmu berbuah. Tuhan bisa pakai siapa saja, tidak peduli dia cuma ibu-ibu, tidak peduli dia cuma bapak-bapak, tidak peduli kamu cuma anak muda, tapi waktu engkau adalah yang diberikan Injil oleh Tuhan. Injil yang bertumbuh dan Injil berbuah dititipkan padamu untuk mempertumbuhkan dan memberikan pembuahan bagi orang lain. Wah, saudara, ini sesuatu yang justru seharusnya membuat kita semakin rajin dan semakin tekun di dalam Tuhan. Karena ada kuasa transformatif yang Tuhan berikan terhadap orang yang sudah disentuh oleh Injil Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama melihat keunikan yang ada di sini. Epafras dipakai Tuhan. Epafras digerakkan oleh Tuhan. Dia bukan rasul, dia bukan nabi, tapi dia melakukan fungsi kenabian. Dia menjalankan fungsi kerasulan. Yaitu apa? Yaitu mengajar, memberitakan Injil. Dan tentu saja Epafras adalah orang yang terbatas. Dia bukan rasul, maka dia pasti punya keterbatasan yang ada. Dia perlu belajar. Itulah kenapa, saudara, di dalam kitab Filemon tercatat bagaimana Epafras pernah menemani Paulus di penjara di Roma. Jadi Epafras pernah menjadi sesama tawanan bersama Paulus di Roma. Kenapa, saudara? Karena dia berada di situ juga untuk belajar dari Paulus. Sampai rela menjadi sesama tawanan supaya bisa belajar dari Paulus. Dan saudara, kenapa dia rela jadi sesama tawanan? Saudara bisa lihat di Filemon 23 di situ, kalau nggak salah. Di mana dia rela menjadi sesama tawanan di situ. Karena dia mau jadi berkat buat saudara-saudara yang ada di Kolose. Dia mau sharing berkat dengan yang ada di Laodikia. Dia mau sharing berkat dengan yang ada di Hierapolis. Dia rindu jemaatnya bisa diisi dengan kemapanan rohani. Dia rindu bisa diisi dengan kesempurnaan rohani. Dia rindu jemaat yang ada di 3 kota itu, Kolose, Laodikia, dan Hierapolis, mereka bisa melihat Kristus lebih intim melalui setiap pengajaran. Saudara, saya sangat melihat bagaimana Epafras adalah seorang awam yang dipakai Tuhan dengan jiwa yang luar biasa besar. Dia rela sesama orang awam bisa bertumbuh. Dia rela menjadi sesama tawanan bersama dengan Paulus untuk bisa memperoleh pelajaran teologi yang langsung diberikan dari rasul, sehingga waktu dia bisa pulang ke Hierapolis, dia bisa pulang ke Laodikia, dia bisa pulang ke Kolose, dia bisa men-sharingkan firman Tuhan. Dia bisa men-sharingkan Injil Tuhan. Dia bisa men-sharingkan Kristus. Saudara, hari ini kita melihat pertemuan rohani sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang penting termasuk oleh orang Kristen sendiri. Hari ini pertemuan rohani seringkali sudah banyak dihindari oleh sesama orang Kristen sendiri.
Kalau jiwa kita sama seperti Epafras, maka kita akan melihat bagaimana kenapa Epafras melakukan itu. Kenapa Epafras harus repot-repot jadi sesama tawanan Paulus untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar tentang Kristus dan belajar tentang iman kepercayaan, lalu supaya jadi berkat bagi orang lain. Dan saudara, waktu Epafras kembali ke Kolose, kembali ke Laodikia dan Hierapolis, dicatat bagaimana Epafras disayang oleh mereka. Dan bagaimana setiap ajaran yang di-sharingkan oleh mereka, itu mereka semua sangat antusias mendengarkan apa yang diajarkan oleh Epafras. Saudara, kita melihat hari ini, kekristenan di zaman dulu begitu sulitnya. Sekarang kita masih melihat di Indonesia sudah dengan begitu bebasnya. Tapi meskipun kita dalam kebebasan, kita seringkali sudah tidak sadar, saudara, engkau mundur secara rohani. Engkau stagnan secara rohani. Engkau nggak mapan lagi secara rohani. Engkau tidak punya akan kesempurnaan rohani. Engkau nyaris suam-suam kuku secara rohani. Sadarkah engkau? Seringkali kita nggak terlalu peduli. Pertemuan rohani boleh ikut, boleh nggak ikut. Pertemuan rohani boleh ada, boleh nggak ada. Akhirnya kita nggak peduli lagi dengan semuanya itu. Tahukah engkau, Epafras, dia sampai berkorban begitu banyaknya, padahal dia cuma orang awam. Karena dia rindu pertemuan rohani dapat memberikan berkat kepada jemaat yang ada di Kolose, Laodikia, Hierapolis. Epafras punya cinta kasih yang besar bagi teman-temannya. Saya ingin tanya kepada kita semua, apakah engkau sungguh-sungguh merindukan hidupmu berbuah? Hidup kita tidak akan pernah berbuah jika kita tidak mau terus diisi oleh apa yang Tuhan nyatakan kepada kita melewati penderitaan. Kalau kita hidup terlalu nyaman, mungkin kita adalah orang yang kurang iman. Tapi justru kita diberikan desakan-desakan yang begitu melelahkan. Mungkin justru di masa-masa seperti itu, Tuhan sedang mau memberkati kita dengan besar. Saudara, dan waktu kita melihat apa yang dimengerti oleh Epafras, dia cuma tahu jemaat yang ada di Kolose, Laodikia, Hierapolis, mereka harus dengar Injil Tuhan. Mereka harus dengar doktrin yang benar. Mereka harus dengar akan siapakah Kristus yang benar. Maka ini penting buat kami. Surat ini penting buat saya. Maka saudara, kenapa Paulus dan Timotius mengirimkan surat ini? Karena dia tahu Epafras sungguh-sungguh melayani. Dan jemaat mengasihi dia. Jemaat juga mengasihi Injil. Maka itulah kenapa surat ini ditujukan untuk menunjukkan apa? Don't be afraid. Engkau akan terus under attack, tapi justru tetap lihat kepada Kristus. Terus saya akan lanjutkan, yaitu dikatakan di ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak henti-henti berdoa untuk kamu. Saudara, di sini Paulus tidak pernah ke Kolose, tetapi dia berdoa untuk Kolose. Tidak henti-henti berdoa untuk Kolose. Kenapa, saudara? Karena dia berharap Kolose dapat menerima segala hikmat pengertian yang benar, mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, dan hidup layak dan berkenan, dan memberi buah dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat inilah yang didoakan oleh Paulus. Paulus rindu yang sudah dengar Injil Tuhan, mereka adalah yang mengetahui kehendak Tuhan. Yang sudah dengar Injil Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan adalah mereka yang hidup berkenan di dalam Tuhan. Dan orang yang sudah mendengar Injil Tuhan dan mereka yang sudah untuk mengetahui kehendak Tuhan dan mereka adalah orang yang hidup berkenan di dalam Tuhan adalah mereka yang memberi buah di dalam pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose,
Yaitu apa? Yaitu engkau harus belajar bagaimana memberi buah. Dan buah pelayanan yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah apa? Adalah Injil Tuhan. Saudara, menghidupi Injil, menjalankan Injil, memberitakan Injil, menerima pengajaran Injil. Untuk apa, saudara? Untuk kita bisa belajar hidup sempurna di dalam Tuhan. Hidup sempurna berarti memiliki godly living. Itu memiliki hidup yang godly, hidup yang bertumbuh secara rohani. Ya, saudara, hidup yang bertumbuh secara rohani itu bukan sekedar secara ajaran, tapi ada yang namanya realization, ada yang namanya realisasi, bahwa sungguh-sungguh kita orang yang belajar di dalam Kristus, orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang berkenan di dalam Kristus, dan orang yang berbuah di dalam Kristus adalah orang yang memiliki realisasi di dalam Kristus. Dan 3 hal yang dinyatakan dalam realisasi di dalam Kristus. Pertama yaitu adalah realisasi tentang pengampunan. Realisasi bahwa apa? Allah merelakan Yesus Kristus datang dunia karena Allah merealisasikan pengampunan kepada orang berdosa. Karena kita orang berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Tuhan menyatakan pengampunannya kepada kita melalui Kristus datang dalam dunia. Kita diampuni satu-satunya oleh Dia, dan melalui pengampunan Kristus kita diampuni. Dan realisasi ini juga diberikan kepada kita sebagai orang yang sudah di dalam Injil Tuhan, yaitu kita yang sudah diampuni. Sekarang panggilan kita adalah kita belajar mengampuni orang lain, mengampuni musuh, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kedua, yaitu adalah melalui holiness, yaitu adalah melalui kekudusan. Di mana kekudusan bukan hanya sekedar secara konsep, tapi kekudusan must be our practice. Haruslah menjadi sesuatu yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi sesuatu yang harus muncul, harus realisasi, dan itu harus menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Jika tidak, maka holiness hanya menjadi sesuatu yang sekedar konsep. Dan saya mengajak saudara melihat di dalam satu bagian di dalam kitab suci, kita coba lihat di dalam 1 Petrus, saudara. Kita coba lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Di dalam 1 Petrus pasal 1, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka yang kedua yaitu Injil Tuhan justru membuat kita melihat realisasi, bukan cuma realisasi pengampunan Allah, tapi kedua adalah realisasi, karena aku kudus, maka aku memberikan kekudusan kepadamu untuk engkau belajar hidup kudus. Dan bagaimana kita belajar hidup kudus? Maka yang pertama yaitu adalah taatlah terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menjadi standar kamu bagaimana kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kedua yaitu kita belajar untuk say no terhadap hawa nafsu, di mana hawa nafsu justru akan membuat kita makin bodoh. Hawa nafsu bikin kita makin liar. Hawa nafsu bikin kita makin menjauh dari Tuhan. Nah, saudara, ini sesuatu hal. Tuhan concern menyatakan realisasi pengampunan. Tuhan concern menyatakan realisasi kekudusan. Dan ketiga, yaitu adalah realisasi kesabaran. Allah begitu sabar untuk membuat kita bisa bertobat. Kita seringkali keras hati, sehingga Tuhan sudah kasih kesempatan, kasih kesempatan. Tapi kita seringkali mengeraskan hati, sampai di saat ada satu masa, akhirnya baru kita mengatakan, Tuhan ini saya kapok, saya menyerahkan hidup saya. Tuhan terlalu sabar. Coba kalau Tuhanmu adalah Tuhan yang nggak sabar.
Mungkin waktu kita masih kecil, kita sudah dengar Injil Tuhan, tapi waktu kita dengar, kita tolak. Kenapa? Kita mengatakan itu bukan buat saya, itu buat teman saya. Dan seringkali kita adalah orang-orang yang sudah diberikan anugerah begitu banyak, tapi kita seringkali yang matanya sudah dikasih kotoran, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas. Saudara, Tuhan begitu sabar, sehingga Dia membawa kita untuk bertobat. Butuh kesabaran untuk membawa jiwa bertobat. Kadang-kadang kita memberitakan Injil, kita sudah khotbah setengah mati, kita sudah untuk membawa pembicaraan conversation untuk membuat mereka untuk mengenal Kristus. Kita sudah memberikan akan ajaran, sudah memberikan kebaikan, kita sudah men-sharingkan banyak hal, tapi mungkin anak orang yang sudah kita sharingkan itu masih keras hati. Saudara, kadang-kadang mungkin kita capek luar biasa melayani Tuhan, kita sudah kerja setengah mati, kita berharap orang tersebut bertobat, tapi tidak bertobat. Kadang pelayanan melelahkan hanya karena menunggu orang bertobat. Menunggu memang susah, saudara. Menunggu memang butuh kesabaran. 40 tahun Israel diputer-puteri di padang gurun. Delay itu sesuatu yang tidak nyaman, saudara. Saudara yang suka traveling, kalau saudara misalnya jam 12, saudara terbang, tapi akhirnya di-delay 1 jam, di-delay lagi 1 jam, di-delay lagi 1 jam, saudara pasti akan tidak comfortable. Tetapi saudara, Tuhan justru adalah Tuhan yang sabar, membawa jiwa kita bertobat. Dan ini pun perlu menjadi satu hal. Kesabaran Tuhan perlu ada di dalam hati kita. Kristus adalah the supremacy yang sejati. Dan Dia adalah yang sabar membawa jiwa bertobat. Bagaimana kita? Apakah kita juga secara patiently for the glory of God to fulfill apa yang sudah Tuhan nyatakan. 2 ayat terakhir sebelum kita akan tutup, saudara. Yaitu adalah di ayat 13 dan ayat 14. Dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak Allah yang kekasih. Di dalam Dia memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, apa yang dimaksud, saudara? Yaitu adalah Dia yang membawa kita lepas dari kuasa kegelapan. Kenapa kita berada dalam kegelapan? Saudara, ini harus secara doktrinal kita pahami, yaitu kita adalah keturunan Adam. Dan waktu Adam jatuh di dalam dosa, being Adam itu sudah menjadi sesuatu yang rusak total. Dan karena being Adam menjadi seorang Adam sudah menjadi rusak total, maka yang ada adalah chaos, yang ada adalah darkness, yang ada adalah evil, yang ada adalah hopelessness. Jadi di dalam Adam hanya yang ada adalah kekacauan, kegelapan, kejahatan, dan tidak ada pengharapan. Maka tanpa rescue dari Tuhan, tanpa ditolong sama Tuhan, maka Adam tidak mungkin dapat keluar dari lingkaran setan dari kegelapan itu. Maka menjadi seorang being Adam, there is no hope. Maka perlu menjadi sosok yang being rescue from darkness. Harus ditolong untuk dilepaskan dari kegelapan. Dan harus ditolong untuk dilepaskan dari kegelapan. Untuk apa? Untuk diubah, ditransformasi. Untuk being transformed to the kingdom of light. Untuk diubah, untuk dapat masuk di dalam kerajaan terang. Dan kerajaan terang di situ hanya dapat terjadi adalah di dalam Kristus. Tanpa Kristus, there is no hope for the world. Tanpa Kristus tidak ada pengharapan bagi seluruh dunia. Bukan cuma untuk orang Yahudi saja, tapi juga untuk Gentiles, yaitu adalah untuk orang-orang di luar Yahudi. Maka kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan yang harus dilepas.
Pertanyaannya, siapa yang dipakai Tuhan untuk melepas kita? Kristus. Kristus yang melepaskan kegelapan kita. Tapi pertanyaannya, Kristus memakai siapa hari ini, di zaman ini, untuk melepas kita dari kegelapan? Saudara, kita perlu mohon sama Tuhan. Kristus adalah satu-satunya pelepas kita dari kegelapan dan transformasi kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada terang. Dan Tuhan Yesus Kristus menyatakannya melalui gerejanya. Tuhan menyatakannya melalui orang-orang percaya. Tuhan menyatakannya melalui anak-anaknya. Pertanyaannya, di manakah anak Tuhan hari ini? Di manakah yang akan melepaskan kegelapan mereka dan masuk dalam transformasi kerajaan terangnya? Siapakah yang diubah? Siapa yang dilepaskan? Saya, engkau. Siapakah yang membawa engkau untuk dapat mencicipi kekekalan Tuhan di dalam Kristus? Kalau saudara tanya kepada saya, siapakah yang memberikan pelepasan kepada saya untuk saya bisa hidup di dalam terang? Kalau saya katakan, yang melepaskan saya punya dosa dan memberikan peringatan pertama kali kepada saya adalah guru sekolah minggu saya. Waktu saya masih kecil, guru sekolah minggu saya itu terus mendidik saya untuk apa? Untuk jangan engkau hidup menjadi seperti Tuhan, tapi hidup sebagai orang yang sadar, kita bukan Tuhan, kamu penuh dosa, kamu nakal, tapi kamu tahu bahwa kenakalanmu Tuhan mau ampuni kamu. Saya waktu kecil, karena saya tinggal di gereja, karena Bapak saya pendeta, saya tinggal di gereja. Dan tinggal di gereja, saya merasa seperti pemilik gereja. Sehingga waktu kecil, saya merasa ini tempat tidak sakral. Kenapa? Karena tempat inilah tempat saya tinggal di sini. Karena saya tinggal di sini, maka ini rumah saya. Maka yang berhak mengatur juga adalah saya. Sampai guru sekolah minggu pun, mereka buat sama saya. Sampai ada satu kali saya dengar akan guru sekolah minggu. Saya tidak suka dengan guru sekolah minggu itu. Akhirnya saya bilang, saya mau pulang. Kenapa? Saya nggak suka khotbahmu. Dan setelah saya pulang, akhirnya saya dimarahin orang tua saya, lalu saya dibalikan lagi. Dan waktu dibalikan lagi, saya langsung dimarahi oleh guru sekolah minggu itu. Tapi heran, justru kemarahan dari guru sekolah minggu itu dengan lembut, bukan dengan keras. Dia marah tapi dengan lembut. Saudara bisa pikirkan, gimana marah dengan lembut? Dia marah dengan lembut mengatakan apa? Tahukah kamu kalau kamu tuh nakal? Nakal! Dan waktu saya kaget, iya, terus kenapa? Karena saya di sini. Kamu bukan Tuhan. Kamu anak nakal. Saya kaget, saudara. Saya bukan Tuhan. Saya anak nakal. Lalu dia mengatakan, kamu anak nakal, tapi Tuhan mau mengampuni kamu anak nakal ini. Mau tobat tidak? Saya cuma akhirnya hanya berkata, mau. Kalau gitu, ayo doa sama saya. Dan dia waktu ajak saya doa, saya kaget, saudara. Saya tidak disuruh nangis, tapi saya bisa menangis dengan otomatis. Waktu saya disuruh berdoa, saya akhirnya berdoa dengan terisak-isak. Saya sampai bingung, kenapa kok saya bisa terisak-isak? Apakah pengaruh emosi? Apakah pengaruh karena kata-katanya? Tapi sudah akhirnya saya tersadar satu hal. Kata yang membuat saya tersentak adalah, kamu bukan Tuhan. Kamu tinggal di gereja, kamu anak pendeta, tapi kamu bukan Tuhan. Nah, sudah itu yang membuat saya akhirnya sadar, kata itulah yang membuat saya akhirnya sadar di waktu sekolah minggu. Saudara, guru sekolah minggu saya nggak tahu sekarang ada di mana.
Tapi yang saya tahu pasti, Dia telah membawa saya keluar dari kegelapan, karena Dia dipakai Kristus mengajarkan terang. Dan saudara, hidupmu, siapakah yang menerangi engkau di dalam terang Kristus? Mungkin yang menerangi engkau ada masih hidup di sini, maupun sudah meninggal. Tapi paling tidak, tahukah saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, merekalah yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan the supremacy of Christ adalah truly necessity di dalam hidup kita. Maukah saudara berkata, Tuhan, aku mau di dalam Kristus diterangi kembali, dipertumbuhkan kembali, dan diberikan buah di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan memakai permulaan dari kitab Kolose ini untuk kita semua disadarkan tentang we need Christ. There is no doubt anymore. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Mohon Kristus berbelas kasihan bagi kita. Mari kita tutup sama-sama dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas kitab Kolose yang membawa kami menyadari betapa chaosnya kami, betapa darkness-nya kami, betapa full of evil and hopeless. Tuhan, kami adalah manusia yang sudah jauh daripada Tuhan. Kami melihat jemaat Kolose yang begitu secara aktif bisa melayani Tuhan, meskipun mereka tidak ada hamba Tuhan. Mereka bisa dengan aktif memikirkan pekerjaan Tuhan, padahal mereka bukan aktivis gereja Tuhan. Mereka hanya mendengar Injil, tapi Injil bisa memberikan antusias yang luar biasa. Injil bisa memberikan kuasa pelayanan yang luar biasa, memberikan kuasa Injil yang membuat mereka belajar firman Tuhan dengan berani tanpa kompromi. Dan pada saat mereka under attack sekalipun, mereka tetap belajar setia untuk mempertahankan iman mereka. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami sangat lemah. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak bisa dibandingkan dengan jemaat Kolose. Kami tidak bisa dibandingkan seperti Epafras, orang awam yang bisa punya jiwa orang sebagai hamba Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan? Mengapa kami tidak seperti Epafras? Mengapa kami tidak bisa menjiwai akan hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu? Karena kami mungkin tidak cinta Tuhan. Mungkin karena kami kurang serius mengikut Tuhan. Kami masih take it for granted di dalam Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Berikan kepada kami satu kepekaan untuk kami memahami bahwa the supremacy of Christ alone, kami mau hidup, bertumbuh dan berbuah. Pakailah kami ya Tuhan. Tegur kami kalau kami berada dalam jalan yang salah. Jangan buang kami Tuhan. Lepaskan kami dari kegelapan. Undang kami Tuhan di dalam terang-Mu untuk bertumbuh dan berbuah. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami semua. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa